Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Khotur Nada, NIM 193111022. Dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang misi dakwah Rasulullah saat di Mekah. Pembahasan pertama yaitu permulaan dakwah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah atau tepatnya 610 sebelum Masehi. Beliau diangkat sebagai Rasul ketika sedang berkhalwat di Gua Hiro, sebuah gua yang ada di Jabal Nur yang letaknya berada beberapa kilometer di sebelah utara kota Mekah. Wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Malaikat Jibril yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul Azim. Dalam sejarah Islam, ayat Al-Quran ini yang turun pertama kali disebut sebagai Nuzulul Quran. Kemudian setelah itu turunlah wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir, yang di dalamnya memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Kemudian beliau, Nabi Muhammad SAW, memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sesuai dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Wa anzir asyiratakal aqrabin, yang berarti, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian sejak saat itu, Nabi Muhammad memulai berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Pada saat itu, pusat kegiatan dakwah yang dilakukan Rasulullah bertempat di rumah Al-Arqam. Pada awal dakwahnya, istrinya yang bernama Khadijah lah yang masuk sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama yang masuk Islam dari anak. Kemudian diikuti juga Zaid bin Harithah dari golongan hamba sahaya dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari pihak pamannya, beliau mempunyai dua paman, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya menolak ajaran Rasulullah. Namun di sini perbedaannya, Abu Thalib walaupun menolak ajaran Islam, beliau tidak menghalangi usaha dakwah yang dilakukan Rasulullah. Sebaliknya, jika Abu Lahab itu sudah menolak dan juga beliau menghalang-halangi usaha dakwah Rasulullah saat itu. Kemudian setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah akhirnya menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Mekah saat itu. Kemudian setelah 13 tahun di Mekah, Rasulullah menerima 4.726 ayat yang meliputi dari 89 surat di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita menyebutnya dengan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan pada saat Rasulullah berdakwah di Mekah. Kemudian poin pembahasan yang kedua di sini yaitu prioritas dakwah Rasulullah saat di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Di sini sebelum Rasulullah datang ke Arab, masyarakat Arab jahiliyah sudah mempunyai beberapa macam kepercayaan terhadap berbagai Tuhan. Contohnya seperti mereka menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, kemudian juga mereka menyembah jin, menyembah roh, dan arwah-arwah nenek moyang, dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya. Begitu pula dengan kebudayaan Arab pra-Islam yang sangat dipengaruhi oleh mitologi dan berbagai ajaran sesat.
Kemudian setelah datangnya Rasulullah dan menyiarkan agama Islam, Rasulullah membawa ajaran ketauhidan yang penyembahannya hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan Rasulullah juga mengajarkan peradaban atau kebudayaan yang baru yang sesuai atau yang berdasarkan dengan Allah dan Al-Quran. Kemudian prioritas dakwah Rasulullah yang kedua adalah kondisi masyarakat Mekah yang sudah menyembah berhala. Seperti yang sudah saya jelaskan ya tadi di bagian sebelumnya, yaitu mengajarkan ketauhidan. Jadi Rasulullah itu memprioritaskan mengajarkan masyarakat Mekah ini tentang ketauhidan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Sebelum Islam masuk, masyarakat Arab pra-Islam ini tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan. Karena menurut mereka, dan mereka menganggap bahwa jika tulang belulang yang sudah hancur atau sudah terkubur ribuan tahun, ya mana mungkin bisa dibangkitkan kembali. Padahal dalam Islam jelas-jelas menjelaskan atau mengajarkan bahwa di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat untuk selamanya. Oleh karena itu, Nabi memprioritaskan dakwahnya dalam hal percaya kepada hari pembalasan agar mereka senantiasa menjaga kehidupannya untuk menjalankan kebaikan dan sesuai dengan tuntunan Allah sebagai bekal mereka untuk menghadapi hari pembalasan kelak. Kemudian prioritas dakwah Rasulullah yang keempat adalah merubah perilaku atau akhlak masyarakat Arab jahiliyah. Perlu diketahui sebelum Islam masuk ke Mekah ini, masyarakat Arab mempunyai kebiasaan atau akhlak-akhlak yang sangat buruk. Di antaranya adalah mereka suka meminum minuman keras, kemudian mereka suka melakukan perzinaan, mereka juga suka melakukan jual beli budak, mereka juga suka menindas yang kaum-kaum yang lebih rendah. Kemudian bahkan yang lebih parah itu mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, karena menurut mereka anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Oleh karena itu, masyarakat Arab mendapatkan julukan jahiliyah karena perbuatan dan akhlak mereka yang sangat-sangat tidak baik untuk dicontoh. Jadi mereka itu mendapat predikat jahiliyah karena ya perbuatan mereka tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntunan atau ajaran Islam yang dibawa Rasulullah dan melanggar hak orang lain. Kemudian prioritas dakwah Rasulullah yang kelima adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kebiasaan masyarakat Arab yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena mereka menganggap bahwa bayi perempuan itu adalah aib keluarga. Jadi di sini Rasulullah berperan mengajarkan atau menyiarkan ajaran Islam yang mengatakan bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama dalam pandangan Allah. Jadi dengan adanya dakwah Rasulullah ini, mereka akan menyadari bahwa pada dasarnya mereka itu semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan begitu derajat dan hak-hak perempuan, budak, dan rakyat-rakyat yang tertindas akan kembali. Jadi mereka juga akan dihargai, mereka juga tidak akan dilakukan semena-mena, diperlakukan semena-mena, ditindas, atau disiksa, begitu. Jadi inti dari dakwah Rasulullah ini mengangkat dan mengembalikan derajat masyarakat yang mengalami penindasan dan mengembalikan derajat wanita di Arab tersebut.
Kemudian pembahasan poin yang ketiga adalah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah yang dilakukan Rasulullah di Mekah. Secara umum, orang-orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Para tokoh masyarakat di sana menyebarkan isu-isu yang negatif tentang ajaran Rasulullah tersebut sehingga masyarakat di sana membenci Rasulullah. Salah satu tokoh Quraisy yang sangat menentang usaha dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia melakukan berbagai cara untuk menghalangi usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya yaitu menghasut masyarakat agar membenci Rasulullah, mengancam, kemudian memaksa Abu Thalib untuk segera memberhentikan syiar Rasulullah tersebut. Saat itu orang-orang Quraisy tidak berani menentang langsung kepada Rasulullah karena mereka masih menghormati posisi pamannya yaitu Abi Thalib. Tetapi mereka mengambil langkah-langkah untuk mengancam dan menyakiti kepada keluarga dan sahabat terdekat Rasul. Sudah banyak sekali upaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya, kaum kafir Quraisy mengambil jalan kekerasan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Entah itu dipukul, dicambuk, maupun dibunuh. Hingga pada akhirnya, umat Islam diperintahkan untuk pindah ke Habsyi atau Ethiopia. Dari berbagai macam penolakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemberontakan kepada Rasulullah oleh kaum kafir. Di antaranya yang pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, karena dengan mereka menerima ajaran Rasul, maka mereka menganggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hasyim. Kemudian yang kedua, hilangnya status sosial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, masyarakat Arab pra-Islam ini sudah biasa menggunakan sistem kasta atau hierarki atau sistem majikan dan budak. Oleh karena itu, jika mereka menerima Rasul, maka sama saja mereka menghilangkan batasan derajat mereka, karena pada dasarnya ajaran Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu derajatnya sama di mata Allah. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Karena pada dasarnya ajaran Rasulullah hanya mempercayai bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dan tidak seperti masyarakat Arab pra-Islam, yaitu orang-orang kafir yang menyembah banyak patung berhala. Jadi mereka menghasilkan uang dari penjualan patung tersebut karena masyarakat Arab dahulunya menyembah berhala. Dan jika mereka menerima ajaran Rasul, dengan otomatis mata pencaharian mereka pun berhenti atau hilang. Kemudian poin yang keempat yaitu tantangan dan rintangan Rasulullah saat dakwah di Mekah. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan kepada Rasulullah sendiri. Banyak sekali penghinaan yang telah didapat Rasulullah oleh kaum kafir saat berdakwah. Beliau juga pernah disebut sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain-lain, dan umpatan-umpatan yang lain. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah juga pernah dilempari kotoran saat hendak berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan kepada pengikut Rasulullah. Seperti contohnya yang dialami oleh Bilal bin Rabah dari majikannya, yaitu ia dijemur di bawah panas teriknya matahari
dan di atas perutnya diberi batu yang besar. Tidak hanya itu, ia juga pernah dicambuk dan mendapatkan siksaan berat lainnya. Kemudian yang ketiga, membujuk harta, kedudukan wanita, dan bertukar sesembahan. Yang keempat, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Tantangan yang kelima, masyarakat Mekah yang dihasut agar membenci Rasulullah dan menolak ajaran Rasulullah. Tantangan yang keenam, pengasingan dan pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Yang ketujuh, mempengaruhi pimpinan dari negara-negara lain agar menolak kehadiran kaum muslimin. Kemudian poin pembahasan yang kelima adalah modal kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama adalah kesabaran. Rasulullah dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dalam dakwahnya. Oleh karena itu, sabar merupakan kunci kesuksesan dalam dakwahnya. Kemudian yang kedua, kegigihan dan keulatan. Yang ketiga, berdakwah dengan benar dan kuat. Ini merupakan modal utama yang dimiliki Rasulullah dalam berdakwah, karena Rasulullah sangat yakin dan percaya pada Allah dan janji-janjinya. Kemudian modal yang keempat adalah akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, masyarakat Arab sudah mengenal Rasulullah sebagai sosok yang jujur dan baik, atau mereka biasa menyebutnya dengan Al-Amin. Oleh karena itu, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Kemudian modal kesuksesan yang kelima adalah kesetaraan derajat. Karena pada dasarnya dalam ajaran Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah, tanpa membedakan dari segi aspek apapun, baik itu warna kulit, terus suku, ras, agama, dan yang lain-lainnya. Jadi itulah model kesuksesan yang dimiliki oleh Rasulullah untuk mencapai sukses dalam dakwahnya di Mekah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.